Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Dalam kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan mengenai materi pembelajaran dalam bentuk video untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Manajemen Strategik dengan dosen pengampu Ibu Siti Anissa Wahdiniawati dengan materi pembahasan struktur organisasi dan kepemimpinan dengan anggota kelompok terlampir sebagai berikut. Struktur organisasi perusahaan merupakan kerangka atau susunan hierarkis yang mengatur pembagian peran, tanggung jawab, dan tingkatan dalam suatu perusahaan. Struktur ini memungkinkan organisasi untuk efisien mengelola sumber daya manusianya dengan menempatkan individu sesuai dengan keahlian dan kompetensinya. Bagi HRD atau sumber daya manusia, struktur organisasi membantu dalam memahami peran dan tanggung jawab karyawan-karyawan dalam perusahaan. Dengan demikian, struktur organisasi menjadi landasan untuk mencapai tujuan perusahaan secara terorganisir dan efektif. Manfaat struktur organisasi dalam perusahaan memberikan sejumlah manfaat yang signifikan. Pertama, pembagian spesialisasi pekerjaan, memudahkan karyawan untuk bekerja lebih efisien sesuai dengan keahlian masing-masing. Selain itu, terdapat manfaat tambahan seperti terjalinnya komunikasi dan kolaborasi yang baik, efisiensi operasional, minimnya konflik antar karyawan, dan peningkatan produktivitas karyawan. Fungsi organisasi. Struktur organisasi memiliki peran yang sangat penting dalam manajemen perusahaan. Beberapa fungsi utamanya mencakup memberikan kejelasan tanggung jawab, menjelaskan kedudukan dan koordinasi masing-masing penyusun perusahaan, merinci jalur hubungan antara hierarki, dan memberikan uraian tegas secara jelas. Tanpa struktur organisasi yang baik, sebuah perusahaan dapat menghadapi kesulitan dalam mencapai tujuan dan berkembang. Oleh karena itu, implementasi struktur organisasi yang jelas dan terstruktur dengan baik membantu meningkatkan efisiensi, koordinasi, dan kinerja keseluruhan perusahaan. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang struktur organisasi. Yang pertama ada struktur organisasi fungsional. Nah, struktur organisasi fungsional ini umumnya digunakan oleh organisasi membagi kerja berdasarkan fungsi manajemen seperti keuangan, pemasaran, sumber daya manusia, dan produksi. Karyawan dengan skill serupa dikelompokkan dalam unit kerja yang sesuai. Yang kedua ada struktur organisasi divisional. Struktur organisasi divisional mengelompokkan berdasarkan produk, jasa, pasar, atau lokasi geografis. Umumnya diterapkan pada perusahaan menengah hingga besar karena biaya operasional yang lebih tinggi dibandingkan dengan struktur fungsional. Yang ketiga ada struktur organisasi lini. Struktur organisasi lini memiliki hubungan langsung dengan vertikal antara atasan dan bawahan melalui garis komando atau wewenang, dikenal juga sebagai struktur organisasi militer. Kelebihannya pada kesatuan kepemimpinan yang dimiliki oleh satu individu. Selanjutnya ada struktur organisasi lini dan staf. Struktur organisasi lini dan staf menggabungkan aspek dari struktur organisasi lini dengan prinsip komando, tetapi dengan bantuan staf. Nah, dari struktur ini cocok untuk perusahaan kecil karena meningkatkan disiplin moral karyawan sesuai dengan deskripsi tugas mereka. Sementara staf memberikan saran dan informasi kepada pemimpin. Selanjutnya ada struktur organisasi metrik. Struktur organisasi metrik adalah kombinasi antara struktur fungsional dan divisional untuk melengkapi dan menutupi kekurangan keduanya. Struktur ini juga dikenal sebagai struktur organisasi proyek, cocok untuk perusahaan besar hingga multinasional karena dapat mengatasi tuntutan ganda dengan tingkat koordinasi yang baik. Selanjutnya ada struktur organisasi komite atau proyek. Struktur organisasi komite adalah model di mana tugas-tugas ditangani secara kolektif dari sekelompok orang. Biasanya disebut komite. Meskipun dalam pengambilan keputusan melalui musyawarah, struktur ini dapat memilih biaya operasional yang tinggi dan berpotensi masalah jika para pejabat lepas tangan. Selanjutnya, studi kasus terhadap struktur organisasi. Kami mengambil studi kasus perubahan struktur organisasi pada perusahaan gas negara atau Persero.
Pada tahun 2015, PT Perusahaan Gas Negara atau Persero atau PGN merencanakan pengembangan jaringan pipa transmisi gas sepanjang 3.800 km. Untuk memenuhi kebutuhan investasi yang besar, PGN mencari mitra strategis. Namun setelah kajian terhadap struktur organisasi yang terpusat, PGN memutuskan untuk mengubahnya menjadi struktur multidivisi dengan manajemen tidak terpusat. Tujuannya adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional serta memperkuat daya tarik bagi mitra strategis. Dari studi kasus tersebut, kita dapat simpulkan yang pertama, perubahan struktur organisasi PGN merupakan langkah yang tepat untuk menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Struktur organisasi multidivisi dengan penerapan manajemen tidak terpusat dapat memberikan beberapa manfaat bagi PGN, antara lain yang pertama meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, yang kedua meningkatkan fleksibilitas dan kecepatan dalam pengambilan keputusan, yang ketiga meningkatkan inovasi dan kreativitas, yang keempat meningkatkan daya tarik bagi mitra strategis. Namun perubahan struktur organisasi juga dapat menimbulkan beberapa tantangan seperti konflik antar divisi, kesulitan dalam koordinasi dan komunikasi, peningkatan biaya operasional. Nah, untuk mengatasi tantangan tersebut, PGN perlu melakukan beberapa hal antara lain. Pertama, meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar divisi, membangun budaya kerja yang berorientasi pada kerjasama, menyediakan pelatihan dan pengembangan bagi karyawan. Dari kasus tersebut dapat kita simpulkan, perubahan struktur organisasi merupakan hal yang penting untuk dilakukan oleh perusahaan yang ingin menghadapi tantangan bisnis yang semakin kompleks. Namun, perubahan struktur organisasi harus dilakukan dengan hati-hati dan disertai dengan perencanaan yang matang. Baik, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Selanjutnya adalah kepemimpinan dan budaya organisasi. Pengertian dari kepemimpinan sendiri adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain agar mau bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan dapat diartikan juga sebagai proses mempengaruhi orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu untuk budaya organisasi adalah sistem makna bersama yang mencakup norma, nilai, dan kebiasaan dalam aktivitas kerja. Budaya yang kuat penting untuk meningkatkan kualitas kerja karyawan dan manajer. Untuk sukses, organisasi perlu memperkuat fondasi budayanya yang berpengaruh pada strategi dan pencapaian tujuan. Selanjutnya di sini adalah pengaruh kepemimpinan terhadap budaya organisasi. Di sini terbagi menjadi 4. Yang pertama adalah penetapan nilai-nilai dan norma. Pemimpin dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan menetapkan nilai-nilai dan norma yang ingin ditanamkan dalam organisasi. Nilai-nilai dan norma ini kemudian akan menjadi pedoman bagi perilaku anggota organisasi. Yang kedua adalah penciptaan lingkungan kerja. Pemimpin juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang kondusif dapat mendorong terciptanya budaya organisasi yang positif. Yang ketiga adalah pemberian motivasi. Pemimpin dapat memberikan motivasi kepada anggota organisasi untuk berperilaku sesuai dengan budaya organisasi. Motivasi dapat diberikan melalui berbagai cara, seperti memberikan penghargaan, pengakuan, atau kesempatan untuk berkembang. Yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Pemimpin juga dapat mempengaruhi budaya organisasi melalui pengambilan keputusan. Hal ini dibuat oleh pemimpin dapat menjadi contoh bagi anggota organisasi dalam berperilaku. Di sini adalah unsur-unsur budaya organisasi. Yang pertama adalah nilai. Untuk nilai-nilai organisasi dapat dikomunikasikan secara eksplisit, misalnya melalui pernyataan visi dan misi organisasi, atau secara implisit, misalnya melalui perilaku dan tindakan para pemimpin organisasi. Yang kedua adalah norma. Norma organisasi dapat berfungsi untuk menjaga stabilitas dan keteraturan dalam organisasi. Norma juga dapat berfungsi untuk mengintegrasikan anggota organisasi dan mendorong mereka untuk berperilaku sesuai dengan nilai-nilai organisasi. Yang ketiga, perilaku. Perilaku anggota organisasi dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kepemimpinan, lingkungan kerja, dan budaya organisasi. Dan yang keempat adalah simbol. Simbol organisasi dapat berupa logo,
slogan, atau ritual yang dilakukan oleh organisasi. Di sini ada hubungan kepemimpinan dan budaya organisasi. Hubungan di antara keduanya ini saling mempengaruhi. Pemimpin menetapkan nilai-nilai, menciptakan lingkungan kerja, memberikan motivasi, dan pengambilan keputusan yang membentuk budaya. Begitupun sebaliknya, budaya organisasi menentukan gaya kepemimpinan, menciptakan komitmen, dan memudahkan pencapaian tujuan. Hubungan ini menciptakan keselarasan untuk mencapai tujuan bersama dan membentuk identitas organisasi. Selanjutnya, studi kasus terhadap kepemimpinan organisasi. Pengaruh budaya organisasi orientasi pada pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Tokopedia. PT Tokopedia adalah salah satu perusahaan e-commerce terbesar di Indonesia. Perusahaan ini memiliki budaya organisasi yang berorientasi pada pelanggan. Budaya organisasi ini menekankan pada pentingnya memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh budaya organisasi orientasi pada pelanggan terhadap kepuasan pelanggan pada PT Tokopedia. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan survei sebagai instrumen pengumpulan data. Selanjutnya, analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi orientasi pada pelanggan berpengaruh positif terhadap kepuasan pelanggan. Pelanggan yang merasa bahwa perusahaan memiliki budaya organisasi orientasi pada pelanggan cenderung lebih puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. Hal ini meningkatkan daya tarik bagi mitra strategis. Ketika perusahaan memiliki budaya organisasi orientasi pada pelanggan, maka karyawan akan lebih termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Hal ini karena karyawan memahami bahwa perusahaan sangat mengutamakan kepuasan pelanggan. Pelayanan terbaik yang diberikan oleh karyawan kepada pelanggan akan meningkatkan kepuasan pelanggan. Pelanggan yang puas akan lebih loyal kepada perusahaan yang akan lebih sering menggunakan produk atau pelayanan perusahaan. Oleh karena itu, budaya organisasi orientasi pada pelanggan merupakan hal yang penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan kepuasan pelanggan dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Kesimpulan dari materi kami yaitu struktur organisasi, kepemimpinan, dan budaya organisasi adalah 3 elemen penting dalam suatu organisasi. Elemen-elemen tersebut saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Untuk mencapai keberhasilan, perusahaan perlu memperhatikan ketiga elemen tersebut. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.